Bisa terlihat ya? Saya coba stop videonya dulu supaya lancar. Apakah sudah terlihat file presentasi saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Baik, para mahasiswa sekalian, seperti saya sampaikan, ini adalah pertemuan kita yang ke-7 dan ini adalah pertemuan kita sebelum UTS ya. Kemudian ini jadwal kita, jadi kita akan UTS di tanggal jadwal UTS 1 sampai 6 November. Jadi kita akan UTS di tanggal 6 November. UTS itu teknisnya akan dilakukan di LMS. Jadi ntar ada soalnya, silakan dikerjakan kemudian diupload. Jadi tidak sulit ya. Kemudian kita ada 16 mahasiswanya. Ini adalah bagian-bagian yang kita bahas di dalam kuliah ini. Kemudian ini adalah terkait dengan kajian jurnal yang sering saya sampaikan dan sudah semuanya telah mengumpulkan, sudah dilihat dan semua direkomendasikan untuk dilanjutkan ya. Jadi tujuan utama dari kajian jurnal ini tentunya adalah untuk memperdalam terkait dengan keamanan teknologi informasi di dalam penelitian. Sehingga harapannya melalui kajian-kajian ini, jadi kita minimal dari mata kuliah ini akan ada 16 kajian penelitian yang akan kita bahas bersama. Jadi harapannya dengan 16 kajian penelitian yang kita bahas bersama, para mahasiswa sekalian, baik kajian penelitian yang dibahas oleh mahasiswa itu sendiri, maupun memperhatikan dan ikut berdiskusi terkait penelitian yang dikaji oleh rekan yang lain, ini akan memberikan informasi dan juga wawasan yang secara luas terkait dengan penelitian di bidang keamanan teknologi informasi dan bisa jadi menjadi bahan untuk lanjutan dari penelitian tugas akhir magisternya ya. Saya cek kayaknya ada yang masuk sebenarnya. Lo belanja apaan? Belanja apaan? Dapat harga berapa? Sarungnya dapat yang Oke, kan? Kodinya sekitar. Kalau misalnya koneksi saya terputus seperti biasa, tolong diingatkan Berapa? ya. Iya, oke, Pak. Satunya berapa jadinya? Baik, kemudian ini adalah yang sudah kemarin saya sampaikan ya. Jadi kita sudah menyampaikan seluruh bahan-bahannya. Jadi baik terkait jurnalnya sudah sesuai dengan persyaratan dalam kajian jurnal, sehingga seperti saya sampaikan tadi kira-kira ada 16 ya, 16 bahan penelitian yang akan kita bahas bersama. Yang tadi membekali juga para mahasiswa sekalian bukan hanya teoritis, teori terkait dengan keamanan teknologi informasi, tetapi juga penerapannya dan juga bidang-bidang yang lebih spesifik di dalam penelitian keamanan teknologi informasi. Jadi silahkan para mahasiswa mengkaji, seperti saya sampaikan, ini memang mengkaji penelitian dari orang lain ya, tetapi penelitian yang dikaji, yang dilakukan orang lain silahkan dikaji dan didalami, dipahami seolah-olah ini menjadi penelitian mahasiswa sekalian. Kenapa? Sehingga mahasiswa dapat menjelaskan dengan sangat baik dan juga dapat mendiskusikan dengan sangat baik penelitian tersebut. Kemudian di sini silakan para mahasiswa sekalian membuat bahan presentasi sehingga ini juga membekali para mahasiswa sekalian bagaimana mempresentasikan sebuah penelitian di dalam sebuah seminar ya. Karena ini bagian juga yang penting untuk mahasiswa dalami. Ada yang hilang nggak? Jadi para mahasiswa sekalian selain mengkaji juga bagaimana mempresentasikan dengan baik sebuah penelitian. Jadi silakan dibuat terkait latar belakang permasalahan. Tentunya penelitian tidak ada yang tidak ada permasalahannya kan gitu ya. Selalu penelitian itu diawali dengan latar belakang permasalahan. Dan permasalahannya apa? Di situ ada permasalahan utama, ada isu-isunya, critical issue dan key isunya apa. Kemudian penelitian itu bukan sesuatu yang berulang, tetapi ada originalitas.
dan originalitas biasanya di metode. Apa originalitasnya dalam penelitian tersebut, tujuan penelitiannya apa, kemudian metode yang dilakukan, kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan tentunya salah satu apa dari hasil tersebut, temuan-temuan apa yang diperoleh, kemudian kesimpulan. Nah, jangan lupa di sini ada bagian ke-6, artinya setelah mahasiswa mengkaji, membahas, mendiskusikan terkait penelitian yang ada di dalam jurnal, silakan mahasiswa juga menganalisis kira-kira potensi penelitian apa yang bisa dilakukan untuk lebih lanjut. Jadi biasanya kita kalau melakukan penelitian, itu penelitian kita berdasarkan penelitian yang sebelumnya yang belum terselesaikan. Nah, dari sini kita menganalisis kira-kira potensi penelitian lebih lanjut apa yang dapat dilakukan. Jadi kira-kira ada 6 bagian ya. 6 bagian yang silakan saudara kaji, dan kalau misalnya di dalam jurnal tersebut ada hal-hal yang masih belum saudara pahami secara mendalam, saudara lihat lagi di daftar pustakanya. Biasanya mereka merefer ke pustaka-pustaka kan ya. Nah, di pustaka-pustaka itu silakan dibaca kembali. Jadi misalnya satu jurnal ada 10 pustaka. Kemudian di jurnal tersebut digambarkan secara ringkas. Mahasiswa sekalian yang mengkaji jurnal tersebut ingin mendalami lebih jauh, maka silakan dikaji, dibaca, dianalisis dari pustaka yang ada di dalam jurnal tersebut. Seperti itu. Jadi silakan bisa dibahas sekomprehensif mungkin. Kemudian dari sini silakan dipresentasikan seperti entar saudara akan seminar proposal. Jadi kira-kira presentasi maksimal ya 30 menit. Jadi walaupun jurnalnya panjang, dibatasi waktunya ya kira-kira maksimal sekali 30 menit. Kemudian ntar kita diskusi maksimal sekali 30 menit ya. Jadi ini maksimal ya 60 menit. Walaupun jurnalnya kan berbeda-beda itu ya. Baik jumlah halaman, jumlah kajian, dan kompleksitas dan sebagainya. Oleh sebab itu dibatasi maksimal 60 menit. Itu presentasi dan diskusi. Dan ini saya minta slide ini sudah dikumpulkan minggu depan ya, tanggal 30 Oktober. Sedangkan 30 Oktober kita tidak ada perkuliahan. Jadi mahasiswa sekalian perlu diingatkan minggu depan nggak ada perkuliahan ya. Jadi minggu depan kita minggu tenang. Silakan mahasiswa mengirimkan slide presentasinya. Kenapa? Karena dengan mengirimkan slide presentasi tersebut, yang pertama setelah UTS para mahasiswa siap untuk melakukan presentasi. Yang kedua masih ada koreksi dari saya. Ntar ada assessment dari saya bagaimana terkait dengan kelengkapannya, kualitas presentasi dan sebagainya. Saya ingin melihat kemampuan mahasiswa sekalian dalam membuat bahan presentasi. Jadi ada waktu kira-kira 30 sampai ntar UTS, saya akan mengembalikan, memberikan saran dan masukan supaya setelah itu mahasiswa memiliki bahan presentasi yang relatif cukup baik untuk dilakukan presentasi. Kemudian setelah itu mahasiswa akan saya acak untuk melakukan presentasi. Jadi semuanya harus siap. Dari 16 mahasiswa ini harus siap. Setiap pertemuan ntar akan saya acak sehingga masing-masing harus siap untuk mempresentasikannya. Oleh sebab itu bahan presentasinya memang harus sudah siap sebelumnya. Jadi saya ingatkan kembali, silakan seperti biasa dikumpulkan di Mas Duta ya. Ntar Mas Duta akan kirim ke email saya dan silakan diberi nama yang tadi. KTI siapa namanya, dan seperti juga nama jurnalnya gitu, sehingga memudahkan untuk mempresentasikan. Jadi saya ingatkan untuk batas waktunya sampai dengan minggu depan. Kira-kira seperti itu. Baik, para mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita di pertemuan ke-7 ini terkait dengan kriptografi. Seperti kita ketahui bahwa ini juga sudah kita bahas ya awal kemarin ya terkait kriptografi. Dan ini juga bagian dari keamanan teknologi informasi. Hampir semua aspek di dalam kehidupan kita tidak terlepas dari kriptografi ya. Oke, mesinnya sudah masuk semua ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini terkait kriptografi yang merupakan salah satu bagian dari keamanan teknologi informasi yang tidak terlepas dari kehidupan kita. Hampir semua aspek
dalam kehidupan kita menggunakan kriptografi ya. Kita menggunakan WA dan sebagainya, end-to-end user kriptografi dan sebagainya menggunakan kriptografi. Ini adalah kriptografi. Jadi kriptografi ini kita menggunakan bagaimana kita mengencrypt sesuatu, kemudian menjadi ciphertext, dan ciphertext di-decrypt sehingga dapat diterima. Contoh di sini ada sender ya, sender dia ingin supaya yang receiver itu menerima. Yang pertama tentunya tidak bisa diketahui jika pesannya disadap. Yang kedua, pesan itu harus terintegrasi. Dan yang ketiga, dia memahami yang ngirim adalah dianya dan pengirim pesan yang dia ketahui. Jadi misalnya saya dengan mahasiswa A berkomunikasi gitu ya, secara japri lah. Yang pertama tentunya saya ingin apa yang saya kirim pesan, menyampaikan tidak ada satupun yang tidak terlewat, tidak ada yang ditambahkan, tidak ada yang dikurangkan, jadi utuh 100%. Yang kedua adalah tentunya di sini kalau misalnya di tengah-tengah ada yang menyadap di sini atau man in the middle, ada orang di tengah, dia tidak bisa membacanya. Bahkan juga ketika saya mengirimnya lewat pesan saluran umum, contoh WA, kan misalnya mereka ada server ya. Jadi ketika masuk ke server mereka itu tidak berupa pesan yang saya kirim, tapi sudah di-encrypt. Dan yang ketiga, tentunya pesan ini adalah sesuai pesan yang saya kirim gitu ya. Tidak ada perubahan, modifikasi, reduksi dan sebagainya. Dikira-kira seperti itu. Nah di sini ada pola-polanya yang kita bahas ya. Jadi memang kriptografi ini sebuah cabang ilmu dalam keamanan teknologi informasi yang terus berkembang pesat gitu ya. Sehingga memang untuk di beberapa perguruan tinggi kriptografi ini merupakan bagian yang dibahas secara utuh dalam satu semester gitu ya, khusus membahas kriptografi karena cabang ilmunya itu begitu luas dan juga cabang ilmu kriptografi ini terus berkembang pesat. Dan ini cabang ilmu yang sebenarnya kalau kriptografi untuk teknologi informatika dan komputer relatif baru. Jadi di sini ada kriptologi, jadi kriptologi ilmu tentang kriptografi. Nah kriptografinya sendiri ada ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan, dan kripta analisis ilmu dan seni untuk memecahkan ciphertext. Jadi ada di satu sisi adalah bagaimana menjaga pesannya, di sisi lain adalah bagaimana memecahkannya. Nah di sini ada dua hal. Nah, bagi orang yang mendalami kriptologi dia harus menguasai dua hal, bagaimana menyandi dan bagaimana memecahkan pesan yang sudah tersandi. Jadi kriptografi adalah dari Yunani, bahasanya awalnya dari secret writing atau penulisan yang rahasia. Jadi ilmu dan seni menjaga kerahasiaan pesan dengan cara menyandikannya dalam bentuk yang tidak dapat dimengerti lagi maknanya. Atau ilmu dan seni yang menjaga pesan, yaitu berupa art and science. Jadi ada art, video, bagaimana menyisipkan pesan di dalam gambar dan sebagainya. To keep message secure, untuk tetap menjaga pesan itu aman. Ya. Kemudian sistem kriptografi itu secara umum dibagi 4. Jadi yang pertama ada algoritmanya, ada algoritma kriptografi. Jadi kalau kita baca penelitian-penelitian kriptografi selalu dia pakai algoritma apa? Dibagi 2, ada algoritma simetri dan asimetri. Di dalamnya ada algoritma lagi, ada algoritma blowfish, twofish dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah plain text. Plain text itu teks apa? Atau ini karena teks awal ya, plain text itu bisa berupa gambar, walaupun dari dalam konteks teks ya. Atau sesuatu original ya. Pesan originalnya apa sih? Yang akan dikriptografi. Kemudian berikutnya adalah ciphertext. Ciphertext adalah pesan yang disandikan. Baik itu teksnya, gambarnya, dan sebagainya yang disandikan. Kemudian yang ketiga adalah kuncinya, karena namanya disandikan, maka dia bagaimana kunci dari sandi tersebut. Jadi ini adalah notasinya secara umum ya, jadi enkripsi dan dekripsi yang tadi. Jadi di sini ada enkripsi, ada plain text pesan yang ingin disandikan,
kemudian ini adalah kuncinya, ada kunci K, kemudian di sini di ciphertext, kemudian di decrypt, dan ini ada notasi. Enkripsi dari key K, enkripsi kunci K dari plaintext sama dengan ciphertext. Dekripsi dari ciphertext dengan kunci K adalah plaintext. Sehingga ini adalah persyaratan yang sangat umum, di mana secara notasi adalah dekripsi kunci K dari enkripsi kunci K dari plaintext harus menjadi plaintext. Artinya dekripsi dari kunci K dari enkripsi kunci K dari plaintext harus menjadi plaintext. Atau dekripsi dari ciphertext, yang di sini kan enkripsi ya, di sini dekripsi, berarti dekripsi dari ciphertext, dekripsi dari ciphertext harus menjadi plaintext. Contoh di sini, jadi misalnya di sini kirim senjata perang, maka di sini dienkripsi, kemudian di sini menjadi sebuah pesan yang tidak dipahami maknanya, kemudian ketika diterima oleh penerima pesan, maka di sini harus didekrypt dengan pesan yang sesuai dengan asli. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini ada pesan, yaitu data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Plain text ya, itu original ya, original pesan bisa berupa teks, gambar, musik, MP3, video, dan sebagainya. Kemudian contoh musik juga bisa kita crypto, untuk apa lagi terkait dengan hak cipta ya. Jadi hak cipta misalnya membuat sebuah lagu, ingin dikirim tuh antar person gitu ya, antar orang. Nah supaya ketika pesan itu tidak disadap oleh orang, dia juga mengencrypt ya untuk MP3, video juga dan sebagainya. Sekarang kan kita pertukaran dari pesan itu begitu luas ya, lewat WA yang dulu tidak mungkin, hampir ya kita anggaplah 10 tahun yang lalu gitu, itu sebelum masa Android lah ya, itu relatif terbatas, bahkan sangat jarang kita mentransfer video gitu ya. Gambar mungkin mulai ini, tetapi video sudah agak jarang. Nah, setelah Android mulai masif lah ya. Nah ini juga ada terus berkembang, kriptografi juga mengarah kepada video. Kemudian ciphertext. Ciphertext adalah pesan yang telah disandikan. Jadi tujuannya tadi pesan tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berhak. Nama lain juga kriptogram. Jadi kalau disebut kriptogram apa? Adalah ciphertext. Kriptogram adalah sesuatu yang sudah disandikan. Gitu ya, kalau sudah sekalian membaca teks sebuah artikel ada disebut kriptogram, itu adalah ciphertext. Jadi pesan atau sesuatu yang sudah disandikan. Jadi tadi prinsipnya ciphertext harus dapat dikembalikan menjadi plain text. Kemudian ini yang tadi enkripsinya proses menyandingkan, disebut juga enciphering, dan di sini deciphering ya. Jadi ini plain text di enciphering, kemudian menjadi ciphertext, kemudian di deciphering menjadi plain text. Kemudian ada juga pengirim, ya. Misalnya kita WA nih, saya ke person yang lain, atau kita ke WA group gitu ya. Ini kan ada person to person, person to community, community to person, dan sebagainya. Nah, di sini ada sender dan receiver. Kemudian ini aplikasi enkripsi-dekripsi, itu bisa melalui saluran komunikasi yang bergerak atau on motion, contoh misalnya handphone, ATM, PIN, dan penyimpan data dalam storage. Jadi, kenapa sih kita perlu men-encrypt-decrypt? Itu baik pengiriman data itu yang on motion, artinya bergerak, atau juga kita dalam di storage. Misalnya kita punya database di perusahaan, database orang, database pegawai, database produksi, dan sebagainya, supaya tidak diketahui oleh orang, itu atau orang-orang yang tidak berhak, maka kita mengencrypt dari penyimpanan data tersebut. Nah itu juga menggunakan enkripsi-dekripsi. Jadi bukan hanya pada saluran komunikasi yang on motion atau yang bergerak, tetapi juga pada yang penyimpanan data statis. Jadi di sini ada yang penyimpanan data dinamis dan juga penyimpanan data statis. Ya anggap saja kalau kita sedang mengerjakan tugas akhir,
kita ingin data-data kita aman, anggap saja seperti itu, kita bisa mengencrypt data-data kita yang ada ditaruh di laptop. Sehingga kalau misalnya laptop kita anggap saja disadap oleh orang, ada orang yang menyadap, baik itu secara karena terkoneksi jaringan dan sebagainya, orang tersebut, person tersebut tidak bisa memahami makna dari apa yang kita simpan di dalam data storage kita, di storage kita. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini terkait dengan dokumen teks, ini kita menggeser dan sebagainya. Ini ada transformasi ya, jadi berbagai tekniknya dari encryption sampai decryption. Ya. Jadi keamanan informasi dengan kriptografi ini bagian tadi, ini adalah bagian dari keamanan teknologi informasi. Prinsipnya adalah 3 hal ini. Yang pertama adalah confidentiality, artinya menjaga kerahasiaan pesan yang ingin kita sampaikan. Tetapi dalam hal ini juga kerahasiaan yang dijaga harus juga tetap menjaga integritas atau integriti dari pesan. Ya. Dan yang ketiga adalah autentikasi atau authentication. Artinya kita ingin melalui kriptografi ini kita memahami betul pengiriman antar pesan itu, kita memahami betul-betul dari orang yang mengirim pesan gitu ya. Jadi tidak ada rekayasa di dalam person yang mengirim, baik si sender maupun receiver. Kemudian kita masuk ke dalam kriptografi kunci simetri. Jadi ada kunci simetri ini. Kunci simetri adalah di mana di sini kunci enkripsi dan dekripsi itu sama. Jadi di sini kunci simetri, kunci private, kunci rahasia semuanya sama. Jadi anggap saja kita ada kotak surat, kemudian ada gembok. Nah, kotak surat yang sudah digembok itu kunci dari pengirim dan penerima sama. Ya. Sehingga perlu saluran itu ketika untuk mengirimkannya. Nah, salurannya kalau saluran umum, maka kalau misalnya kunci itu bisa diketahui atau ada man in the middle, maka dia bisa membukanya. Nah, itu mungkin salah satu kelemahannya ya. Jadi intinya adalah ada kunci yang sama digunakan untuk enkripsi dan dekripsi. Jadi di sini juga disebut algoritma yang relatif konvensional gitu ya. Nah, sini contoh algoritma simetri ada DES, Data Encryption Standard. Nah, sekarang sudah masuk kepada AES ya, Advanced Encryption Standard. Ada Reasondale, ada Blowfish, ada IDEA, ada Ghost, ada Serpent, RC2, RC4, RC5 dan sebagainya. Ini adalah algoritma simetri. Jadi di sini bisa kita lihat secara skematik ya. Di contoh ini plain text. We attack at down. Misalnya contoh di sini, kemudian di encrypt, kemudian ada namanya key, disebutnya private key. Tapi ketika dia encrypt dan di decrypt, dia menggunakan yang sama. Di sini ada pengirim, di sini ada penerima gitu ya. Nah, si pengirim dan penerima harus memiliki kunci yang sama. Nah, di sini harus memberikan kunci private itu kepada si penerima. Kira-kira seperti itu. Jadi ini dari pengirim di encrypt menggunakan kunci K, kemudian menjadi ciphertext dikirim ke receiver, kemudian dia membuka dengan kunci yang sama, jadilah kembali private. Tetapi memang ada kelemahannya karena kuncinya sama dan dia harus memikirkan bagaimana kunci itu tidak bisa diketahui oleh pihak selain yang berhak. Kemudian selain kunci simetri ada kunci asimetri atau disebut kunci publik karena ada 2 kunci. Ada kunci yang digunakan umum dan ada kunci private. Jadi 2 kunci ya. Jadi di sini kunci enkripsi dan dekripsi dibuat beda. Jadi ketika dia mengunci encrypt dan decrypt berbeda. Jadi ketika dia mengunci dan membuka berbeda. Jadi bayangkan saudara misalnya menggembok sesuatu, menggemboknya ada kunci, tetapi membukanya juga ada kunci yang lain. Nah, sehingga di sini bersifat ada public key dan di sini ada secret key. Di sini ada algoritmanya. Algoritmanya ada RSA, Jamal, Rabin, Davey Hellman. Nah, ini Davey Hellman ntar akan saya sampaikan nama orang ya, ada DSA dan sebagainya. Jadi di sini bisa dilihat di sini ketika kita ada plain text, kemudian di encrypt dengan kunci K1,
menjadi ciphertext, kemudian ciphertext di decrypt dengan kunci K2. Jadi dengan dua kunci yang berbeda. Jadi secara umum dari sisi kerahasiaan tentunya lebih aman menggunakan kunci asimetris secara umum ya. Jadi di sini kalau misalnya ada snoping atau pengintipan snoping, melihat lah kayak middle man in the middle gitu ya, dia plain text, di sini ada public key gitu ya. Dia ketika memahami ini dia hanya tahu public key gitu ya. Ketika dia tahu public key nggak bisa buka, karena itu hanya untuk mengencrypt, sedangkan mendecryptnya menggunakan kunci yang lain. Sehingga harapannya kalau ada penyadapan dari pesan karena ada man in the middle, maka pesan tersebut tidak bisa dibuka karena kuncinya menggunakan secret, tetapi ada secret key untuk mendecrypt. Nah, ini adalah kriptografi asimetris. Kemudian kita masuk kepada kriptografi klasik ya. Saya akan sampaikan kriptografi asimetris lebih detailnya. Nah, kriptografi klasik tentunya adalah kriptografi yang berbasis karakter, kemudian masuk kepada kunci simetrik. Jadi ada substitusi dan ada transposisi. Jadi di sini contoh cipher substitusi ya. Contoh misalnya Caesar cipher. Ini contoh kriptografi Caesar cipher. Jadi di sini misalnya tiap huruf alfabet digeser 3 huruf ke kanan. Contoh di sini plain text, awasi Asterix dan temannya Obelix. Nah di sini algoritmanya adalah setiap huruf alfabet digeser 3 ke kanan. Kalau kita alfabetnya adalah A sampai Z, berarti ada 26 karakter ya. A, B, C sampai Z, 26 karakter digeser 3. Jadi di sini plain text, ciphertext dengan kuncinya I. I adalah geser ke kanan 3. Maka A karakter nomor 1 ditambah 3, jadi D karakter nomor 4 dan seterusnya. Sehingga ketika dikirim menjadi informasi ini. Nah ini digunakan pada misalnya dia harus tambahkan pasukan berkuda sekian, tambahkan pasukan infanteri sekian, tambahkan pasukan dan sebagainya, dia menggunakan kriptografi klasik ya. Jadi sederhana. Nah ini kelemahannya juga kalau diketahui polanya satu bisa ketahuan semua karena polanya sangat seragam. Ya. Jadi dari sini kita kalau baca nggak tahu maknanya nih. Padahal kalau kita tahu pola algoritmanya dengan mudah kita bisa memahami pesan. Jadi di sini tadi saya sampaikan bahwa algoritmanya menggeser dari karakter 3 ke kanan. Kemudian pakai mode apa? Modenya pakai karakter 26. Jadi enkripsi ini menggunakan mode 26 ya. Kemudian mendecryptnya sederhana. Karena tadi digeser 3 ke kanan, maka di decryptnya digeser 3 ke kiri. Ini kalau saudara sekalian bikin program kecil, ini program kecil sekali ya. Nah ini saudara bisa bikin kriptografi yang sangat sederhana gitu. Dengan menggunakan untuk belajar lah ya, dengan menggunakan Caesar cipher. Jadi ntar decryptnya adalah P-3. Keluar ini maka ini adalah D karakter 4 dikurangi 3 menjadi A dan sebagainya. Jadi ini algoritmanya ya, encryptnya ini, decryptnya ini. Ini saudara bisa bikin nih program sederhana. Jadi jika pergeseran huruf sejauh K, nah sejauh K nih, maka ciphertext dengan kunci I sama dengan EPI, ini encrypt dari plain text I sama dengan plain text I ditambah K mod 26. Mod 26 adalah alfabet A sampai Z gitu ya. Kemudian dekripsi PI sama dengan decrypt CI, ciphertext I sama dengan CI minus K mod 26 dengan K adalah kunci rahasia. Nah, kalau kita ketahui kan ASCII itu ada 256, maka kita bisa lebih luas lagi menggunakan ASCII, ya. Jadi, maka kita bisa menggunakan ASCII itu mod 256. Jadi, ini lebih luas lagi. Kira-kira seperti itu. Tapi memang satu pola diketahui, maka bisa dengan mudah mengetahui semuanya. Ini yang klasik. Sekarang kita bicara yang terkait dengan
asimetri ya. Ini yang klasik kan simetri, sekarang asimetri. Jadi sampai akhir tahun 70 hanya ada sistem kriptografi kunci simetri. Sampai tahun 1970, artinya masih sekitar 50 tahun yang lalu lah ya. Itu yang ada sistem kunci simetri. Jadi yang kunci-kunci ini itu yang simetri itu digunakan secara umum di dunia itu secara luas gitu ya. Tetap menggunakan kunci simetri. Artinya apa? Kuncinya yang tadi kunci untuk mengenkrip sama dengan kunci mendekrip. Kemudian satu masalah besar dalam sistem kriptografi itu bagaimana mengirim kunci rahasia kepada penerima. Ya kan? Dan kita harus mengirim kunci. Jadi kita ngirim pesan nih. Ketika ngirim pesan maka kunci harus diketahui karena kunci untuk mengenkrip sama dengan kunci mendekrip. Maka kita harus ngasih tahu nih, K sama dengan apa yang tadi kuncinya apa nih. Nah kunci yang ini tuh harus diketahui. Yang K tadi ya. Kunci rahasia ini harus diketahui. Nah bagaimana mengirim kunci rahasia ini? Kalau mengirim kunci rahasia pada saat publik sangat tidak aman. Jadi kita misalnya mengirim pesan antar WA misalnya ya, tapi WA kan sudah di encrypt ya, user to user encrypt ya. Misalnya ketika kita mengirim pesan sambil kita ngasih tahu kuncinya. Nah kalau kuncinya diketahui oleh orang yang mendapatkan pesan itu otomatis diketahui oleh dia. Bisa dipahami ya, misalnya saya berkirim pesan sesuatu yang saya encrypt. Ini saya encrypt ya, kuncinya adalah karakter digeser ke kanan 3. Dengan asumsi saya, pesan itu tidak diterima oleh yang lain, tapi kan di saluran publik yang berpotensi tidak aman. Oleh karena itu, kunci salah satu yang harus dipikirkan adalah harus dikirim melalui saluran yang keduanya benar-benar aman. Nah ini menjadi lebih sulit lagi secara teknis, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi bagaimana saluran kita saling transfer informasi itu di saluran umum itu tidak memungkinkan kita mengirim kunci, karena kalau mengirimkan di sana maka jadi tidak aman. Kemudian muncullah kriptografi kunci asimetri, asymmetric key cryptography tahun 76. Jadi ini masih relatif baru, 45 tahun yang lalu ya. Jadi relatif baru ini. Jadi saudara sekalian, kriptografi itu sebuah disiplin disebut sebuah subdisiplin ilmu di bidang teknologi informatika dan komputer yang terus berkembang karena terkait keamanan teknologi informasinya. Jadi tahun 76 itu makalah pertama perihal kriptografi kunci publik ditulis oleh D.V. Hellman. Oleh sebab itu, D.V. Hellman ini digunakan sebagai nama dari algoritma kriptografi. Dia ilmuwan dari Stanford University. Jadi dia menyampaikan makalahnya karena sampai tahun 70-an menggunakan kunci simetri dengan berbagai kelemahannya, maka dia mengajukan ide kriptografi kunci asimetri. Judul makalahnya adalah New Direction in Cryptography. Arah baru dalam kriptografi tahun 76, masih 45 tahun yang lalu. Dan dia dari sana mengembangkan, jadi ini baru ide nih di dalam makalah tersebut. Ada dikembangkan dan salah satunya menggunakan algoritma yang dikembangkan disebut algoritma D.V. Hellman. Jadi kriptografi biasanya juga digunakan nama-nama orang. Jadi kalau saudara sekalian mengembangkan kriptografi baru dan digunakan secara umum bisa menggunakan nama saudara. Misalnya kriptografi duta misalnya ya, kriptografi siapa? Karena diakui secara umum ternyata ada algoritma kriptografi yang baru yang sangat bermanfaat untuk menyempurnakan algoritma kriptografi yang ada. Jadi biasanya kriptografi menggunakan nama-nama orang seperti Jandel dan sebagainya. Ada juga penyatuan nama-nama orang. Baik. Jadi kriptografi asimetri disebut juga kriptografi kunci publik. Kenapa? Karena di situ digunakan kunci publik, hanya kunci publik yang ada di saluran umum. Jadi kunci publik digunakan untuk mengenkripsi pesan. Enkriptnya pakai kunci publik, tetapi dekriptnya tidak bisa pakai kunci publik. Bisanya pakai kunci private. Jadi di sini encrypt, jadi di sini encrypt, kemudian di sini ciphertext, decrypt, kemudian jadi private.
Jadi contoh di sini ada public key repository public key ya. Nah di sini Alice mau kirim pesan, misalnya dia bilang my phone atau contoh secret number lah, secret number sesuatu. Nah dia mengencrypt, di encrypt jadinya begini nih. Nah ketika di encrypt jadi begini, dia menggunakan public key. Nah ketika ada middle in the man in the middle, dia dapat ini, dia nggak bisa mendecrypt. Karena decryptnya dia gunakan private key-nya yang dimiliki oleh dia. Jadi dia bisa ngirim-ngirim pesan tapi private key-nya dia miliki di sini. Nah ini yang disebut dengan kunci asimetri. Bagaimana men-encrypt menggunakan kunci yang publik. Jadi kunci publik di sini tetapi di decrypt menggunakan kunci yang private. Sehingga jauh lebih aman. Sehingga kalau ada middleman dia nggak bisa. Walaupun dia memiliki teks, ciphertext dan public key-nya, dia nggak bisa mendecrypt menjadi plain text. Kira-kira seperti itu. Jadi kunci enkripsi dapat dikirim melalui saluran yang tidak perlu aman. Jadi tidak perlu aman. Saluran yang tidak aman, unsecure channel atau public saluran umum lah gitu ya. Nggak apa-apa dikirim. Karena saluran yang tidak perlu aman ini mungkin sama dengan saluran yang digunakan untuk mengirim ciphertext. Kalaupun ada middle in the man in the middle, sorry, ada orang di tengah untuk menyadap gitu ya. Di sini contoh misalnya Alice mengirim kepada Bob untuk menggambarkan ya. Nah di sini disadap nih, ada Carol misalnya. Nah di sini ada sumber plain text di encrypt masuk di saluran tidak aman untuk saluran umum. Nah disadap gitu. Tetapi di sini ketika dilakukan penyadapan, ada juga public key-nya, dia tidak bisa menggunakannya. Gitu. Kenapa? Karena ketika dia menggunakan, dia tidak memiliki private key. Private key adanya di personal. Jadi di sini dia tidak bisa mendecrypt menggunakan public key, bisanya menggunakan private key. Nah, private key-nya sudah dimiliki oleh si penerima. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini relatif lebih aman. Lalu bagaimana kriptografi kunci simetri dengan kunci publik atau kunci asimetri? Bagaimana perbandingannya? Jadi kelebihan kriptografi kunci simetri tentunya membutuhkan waktu singkat karena jauh lebih simpel. Ukuran kunci simetri relatif pendek, geser kiri, geser kanan, jadi tidak perlu kompleks. Autentikasi pengirim langsung diketahui jelas. Kenapa? Karena dia harus mengirim kunci. Ini saya kirim kuncinya ini ya, oh berarti dia yang mengirim pesan. Si Alice dan si Bob itu saling tahu, berarti yang mengirim pesan itu dia, si Alice atau si Bob gitu ya. Jadi saling memahami siapa yang mengirim pesan. Tetapi ada kelemahannya tadi yang saya sampaikan, kelemahannya adalah kunci simetri harus dikirim melalui saluran yang aman. Jadi kedua entitas yang berkomunikasi menjaga kerahasiaan kunci ini. Karena kunci enkripsi dan dekripsinya adalah sama. Kemudian kunci harus sering dirubah. Jadi mungkin pada setiap sisi komunikasi kalau kuncinya tidak dirubah, maka setiap pesan dia akan bisa langsung diketahui dengan cepat. Kemudian kelebihan kriptografi kunci publik, itu hanya kunci privat yang perlu dijaga kerahasiaannya. Kunci privat, kalau kunci umumnya ketahuan juga nggak ada masalah gitu ya. Karena kunci yang umum itu tidak bisa digunakan untuk mendekrypt. Kemudian pasangan kunci publik dan kunci privat tidak perlu diubah bahkan dalam periode waktu yang panjang. Karena memang dia tadi berbeda kuncinya. Jadi nggak usah dulu pakai itu aja. Selama kunci privatnya tidak diketahui ya nggak bisa digunakan oleh orang yang mendapatkan info tadi. Dapat digunakan untuk mengamankan pengiriman kunci simetri. Tapi ada beberapa juga kelemahannya. Ya, untuk yang sistem dulu ya, dengan kecepatan prosesor yang dulu mungkin enkripsi dekripsi jadi lebih lambat. Karena dua kunci tadi. Karena juga ntar ada algoritma yang lebih kompleks ya. Ukuran ciphertext lebih besar dari plain text, bisa sampai 2 kali. Karena tadi dia harus mengadopsi 2 kunci. Bayangkan ya, jadi anggap saja gembok itu ada 2 kunci gitu ya. Kunci untuk mengunci dan kunci untuk membuka, maka ukurannya menjadi lebih besar.
Kemudian kunci relatif lebih besar dari ukuran kunci simetri. Kemudian karena kunci publik diketahui secara luas dapat digunakan, maka ciphertext tidak memberikan informasi terkait autentikasi. Jadi karena kunci publiknya bisa diakses, berpotensi bisa diakses, maka dia di dalam pesan yang di ciphertext itu tidak ada informasi mengenai pengirim pesan. Kemudian tidak ada algoritma kunci publik yang terbukti aman sebenarnya sama blok chip. Jadi kebanyakan algoritma mendasarkan keamanan pada sulitnya memecahkan persoalan dan sebagainya. Jadi secara umum memang tidak ada yang 100% aman. Jadi dengan perkembangan algoritma kriptografi tetap saja banyak hal yang terus berkembang bagaimana memecahkannya. Seperti saya sampaikan tadi, kriptologi itu dibagi dua, ada kriptografi dan kriptoanalis, dan itu selalu beriringan. Jadi bagaimana teknik untuk menyandikan pesan terus berkembang dengan teknik bagaimana memecahkan pesan. Jadi itu terus berkembang. Jadi perkembangannya juga berpengaruh kepada kunci di dalam kriptografi. Kemudian aplikasi kriptografi kunci publik atau asimetri di sini walaupun relatif lebih mudah ya, baru sekitar 45 tahun yang lalu, punya aplikasi yang sangat luas. Contoh di sini untuk enkripsi dekripsi pesan menggunakan RSA, Rabi, Al-Jamal, digitalisasi signature, jadi membuktikan autentikasi pesan pengirim menggunakan RSA, Al-Jamal, Desagos, pertukaran kunci, di sini ada DV Hellman dan sebagainya. Nah, di sini beberapa kriptografi yang digunakan. Baik, jadi tadi kita sudah membahas terkait dengan algoritma kriptografi ya. Jadi algoritma kriptografi kalau dibagi dua, itu dibagi dua besarnya adalah simetri dan asimetri. Jadi kalau simetri adalah ketika dia kunci enkripsi dan dekripsinya adalah sama. Tetapi tadi dia harus menyampaikan kunci tersebut salah satunya saluran umum, tetapi saluran umum tidak aman. Kemudian berkembanglah kira-kira 45 tahun terakhir ini itu kunci asimetri, di mana memisahkan antara kunci publik untuk mengenkript dan kunci private untuk mendekripsi. Jadi itu adalah perkembangan algoritma di kriptografi. Nah sekarang kita masuk ke dalam perkembangan lebih jauh steganografi. Jadi melalui keamanan teknologi informasi ini diharapkan juga saudara memahami apa itu steganografi. Steganografi itu dari bahasa Yunani, itu asal katanya adalah steganos. Steganos adalah tulisan tersembunyi atau covered writing, tulisan yang disembunyikan, covered ya, covering gitu ya, jadi tersembunyi. Nah di sini steganografi adalah ilmu dan seni menyembunyikan informasi atau embedded dengan cara menyisipkan pesan rahasia di dalam pesan lain. Jadi steganografi ini macam-macam. Awalnya steganografi yang paling konvensional adalah steganografi teks. Jadi bagaimana, mungkin pernah baca ya Da Vinci Code. Da Vinci Code salah satunya adalah terkait bagaimana menyembunyikan pesan di dalam pesan juga. Jadi ada pesan panjang, kemudian kita lihat polanya, oh pakai huruf depan gitu. Kalau huruf depan kita baca ternyata ini menyampaikan terkait posisi barang penting yang perlu diambil misalnya. Atau menyampaikan terkait dengan rencana hal yang akan dilakukan. Padahal pesannya panjang, tapi dia mengambil misalnya karakter depan semuanya misalnya. Kalau digabung menjadi sebuah pesan yang tersembunyi. Atau misalnya juga pesan dari karakter di belakang semuanya. Nah, itu juga menyembunyikan pesan. Nah, pada perkembangannya steganografi juga bagaimana menyembunyikan pesan-pesan di antara berbagai bentuk informasi. Jadi misalnya menyembunyikan teks di dalam teks di dalam gambar misalnya, teks di dalam video gitu. Kemudian juga namanya adalah steganografi digital. Jadi steganografi pada data digital dengan menggunakan komputer digital.
Jadi ini adalah properti steganografi. Jadi embedded message atau hidden text. Jadi pesan yang disembunyikan. Bisa berupa teks, gambar, audio, video, dan lain. Kemudian ada cover object atau cover text. Pesan yang digunakan untuk menyembunyikan embedded message. Jadi apa yang mau disembunyikan? Bisa teks, bisa gambar, audio, video. Lalu bagaimana disembunyikan pada apa? Bisa juga dalam teks, gambar, audio, video. Teks disembunyikan dalam gambar, teks dalam audio, teks dalam video, dan sebagainya. Kemudian ada stego object. Pesan yang sudah berisi pesan embedded. Jadi stego object itu sudah utuh antara embedded message sama cover object. Jadi antara embedded message sama cover object sudah digabung menjadi stego object. Dan stego key tentunya adalah kunci untuk mengisi pesan dan mengekstraksi, sama dengan tadi bagaimana mengencrypt dan decrypt. Tapi di sini bahasanya menyisipkan pesan, mensteganografi, dan mengekstraksi. Jadi ini adalah properti dari steganografi. Ada apa yang akan disembunyikan, kemudian apa yang akan mengcovernya, menyembunyikannya, kemudian gabungannya, dan adalah kuncinya. Kemudian di sini alurnya adalah seperti ini. Jadi ada hidden text, kemudian di sini di encoding, di embedding gitu ya, menggunakan key di cover text, kemudian stego text, kemudian di decoding dari cover text ini dipisah, kemudian bisa mengekstraksi hidden text tersebut. Kira-kira alurnya ini dari hidden text menjadi hidden text. Caranya gimana? Di cover menjadi stego text diekstraksi lagi menjadi hidden text. Jadi steganografi itu panjang. Jadi ini singkatnya saja, banyak hal zaman dulu ya, bagaimana menyembunyikan pesan, bagaimana pesan itu begitu penting untuk disembunyikan. Khususnya terkait dengan militer gitu ya, sistem pertahanan sebuah daerah atau sebuah bangsa. Jadi di sini contoh steganografi dengan media kepala budak dikisahkan oleh Herodotus sebelum Masehi, before century ya. Di sini kepala budak dibotaki gitu, dikasih pesan, tulis pesan, kemudian rambut budak akan tumbuh, kemudian dikirim dan dikirim ke sebuah tempat di mana di tempat tersebut ada yang akan menerima pesan tersebut. Cara ngambilnya gimana? Kemudian dibotaki. Jadi si embeddednya adalah teks, si covernya adalah kepala dan rambut. Kemudian juga penggunaan tinta tak tampak, invisible ink. Mungkin pernah lihat filmnya ya. Jadi tinta dibuat dari campuran sari buah cuka. Tulisan di atas kertas dapat dibaca dengan memanaskan kertas tersebut ya. Dan kertas ditulis pakai cairan tertentu. Kalau misal ditemukan kelihatannya bukan ada karakter atau tulisan gitu ya. Tapi setelah dipanaskan ternyata ada tulisan tertentu di atas kertas tersebut. Karena menggunakan cairan khusus atau invisible ink. Jadi ini memang secara umum teknologi berkembang salah satu karena militer ya, membuat kreativitas muncul luar biasa. Salah satu steganografi. Kemudian bagaimana steganografi versus kriptografi? Ya, jadi steganografi jadi dapat dianggap sebagai pelengkap kriptografi. Jadi bukan pengganti, pelengkap ya. Jadi steganografi bagaimana menyembunyikan keberadaan pesan untuk menghindari kecurigaan. Jadi bukan mengenkrit tapi menyembunyikan. Sedangkan kriptografi adalah menyembunyikan agar tidak bisa dibaca. Jadi dia pesannya bisa dilihat secara nyata gitu, tapi tidak bisa dipahami maknanya. Kalau ini disembunyikan, hidden gitu. Jadi di sini steganografi itu sering juga digunakan di dalam tindakan-tindakan tertentu, dalam kriminal misalnya. Jadi misalnya teroris intervene hidden online, dan web encryption dan sebagainya. Jadi memang steganografi juga digunakan di dalam terorisme, militer dan sebagainya. Cenderung malah berkembang karena hal tersebut. Oleh sebab itu, sama dengan tadi kriptologi,
ada cryptanalysis. Sehingga steganografi juga ada steganoanalis gitu ya. Bagaimana memecahkan kode yang dibuat dalam steganografi. Jadi kriteria steganografi yang bagus tentunya imperceptible. Jadi keberhasilan tidak dapat dipersepsikan. Jadi ketika kita melihat tidak ada hal yang aneh gitu. Jadi semua tidak bisa, semua seperti natural saja. Ada sebuah gambar, misalnya sudah membuat gambar, orang lihat gambarnya tidak ada yang aneh. Padahal dalam gambar itu ada pesan yang digabungkan. Kemudian fidelity, mutu cover objek tidak jauh berbeda akibat embedded. Jadi biasanya kita ngukurnya ada namanya PSNR ya, noise ratio. Jadi di situ kita bisa melihat bagaimana perbandingan antara sebelum disembunyikan sesuatu dan sesudah disembunyikan sesuatu. Jadi mutu cover objek harus tidak jauh berubah akibat penyembunyian. Dan yang ketiga juga recovery. Data yang disembunyikan harus dapat diungkapkan kembali. Jadi dari plain text harus menjadi plain text atau hidden text harus kembali menjadi hidden text. Kemudian kriteria robustness tidak terlalu penting karena yang utama itu tidak menghindari kecurigaan. Jadi yang perlu difikirkan adalah bagaimana menghindari kecurigaan dari orang-orang yang tidak diinginkan melihat pesan tersebut. Jadi steganografi pada citra digital, di sini teknik yang digunakan adalah spatial time domain. Ntar kalau kita bahas juga, mungkin di bagian penelitian ada metode LSB ya. Jadi memodifikasi langsung nilai byte dari cover objek. Jadi nilai byte-nya itu merepresentasikan dari intensitas warna pixel atau amplitude. Kemudian di sini metodenya, contoh metode modifikasi LSB. Kemudian ada transfer domain, memodifikasi arti transfernya dalam running frekuensi atau metode seperti itu. Jadi banyak metode bagaimana membuat steganografi dalam citra digital. Contoh di sini misalnya citra terdiri dari sejumlah pixel. Citra 200 ke 150 berarti 200 ke 150 ada 30.000 pixel nih dibagi. Pixel itu di sini kecil-kecil ya. Setiap pixel panjangnya n bit. Contoh citra 8 bit, citra 24 bit, dan sebagainya. Nilai pixel game menyatakan derajat gamma. Ya, di sini nih, ini berapa pixel nih? Kan kita selalu lihat, atau kita misalnya PDF lah, atau misalnya kita PDF berapa pixel dan sebagainya, gambar berapa pixel dan sebagainya. Ini adalah terkait dengan jumlah dari citra berapa kali berapa pixel yang ada di dalam. Nah ini merepresentasikan dari terkait dengan warna, dan warna di sini ada kodenya. Jadi di sini yang ini ya, jadi merepresentasikan terkait dengan intensitas warna. Jadi di sini pada citra 24 bit, contoh real image 1 pixel 24 bit, berarti 1 pixel ini 24 bit. 1 pixel ada berapa pixel? Berarti kan ini terkait dengan jumlah kapasitas dalam file gitu ya. Nah, terdiri dari komponen RGB, red, green, blue. Karena kalau digabung ntar jadi warna tertentu kan, 24 pixel, 24 bit gitu ya. 1 pixel 24 bit. Artinya di sini adalah gabungan dari red 100 10011. Green 1001 0100. Blue 1000 1010. Nah ini yang direkayasa. Jadi sehingga kalau kita lihat gambarnya itu nggak ada yang aneh karena yang direkayasa di pixel. Jadi kita udah bermain di pixel. Jadi di sini LSB yang memanfaatkan kelemahan indera visual manusia dalam mengamati perubahan sedikit pada gambar. Jadi caranya mengganti bit LSB pixel dengan bit data. Jadi di sini most significant bit, di sini less significant bit. Di sini most-nya di sini less. Jadi di sini most-nya red-nya di sini nih. Less-nya di sini. Oleh sebab itu metodenya menggunakan less yang sedikit, less significant. Yang signifikannya kecil. Sehingga kita merubah-rubah di sana. Jadi mengubah bit LSB dapat mengubah nilai byte
satu lebih tinggi atau satu lebih rendah dari nilai sebelumnya, sehingga tidak berpengaruh terhadap persepsi visual auditory. Jadi karena dia berubahnya sedikit, mungkin warnanya berubah sedikit gitu ya, jadi agak lebih tua 1 derajat, lebih muda 1 derajat, maka di sini tidak terlihat secara umum berubah secara signifikan. Oleh sebab itu metode LSB banyak berkembang. Jadi kita memodifikasi dari citra digital bagian yang less significant bit ini. Jadi misalkan kita mau menyisipkan nih pada citra 24 bit. Jadi setiap pixel panjangnya 24 bit, berarti 3 kali 3 byte, masing-masing komponen R itu 1 byte, G 1 byte, dan B 1 byte. Jadi misalnya pixel dipersepsikan sebagai warna ungu, warna ungu gabungan nih. Misalnya bit embedded message-nya ini, gitu. Maka 1010 gitu ya. Maka digabung dimasukkan di sini nih. Ini kan kalau kita karakter-karakter A, B, C dan sebagainya, gambar semua kan dalam bentuk ini, digital ya. Kode-kode digital. Nah si digital ini mau dimasukkan di mana? Nah itu. Misalnya kita mau masukkan kode 010. Nah, 010-nya dimasukkan di dalam pixel ini. Jadi yang ungu tadinya 00110011 dirubah di sini 00110010 gitu. Yang tadinya 1 jadi 0. Kemudian RGB, RGB-nya 10100011 di 0 jadi 1 di belakang. Begitu juga yang bagian sedikit, tapi kita secara kasat mata nggak bisa ngelihat. Ternyata di dalamnya itu ada pesan 010. Kira-kira seperti itu. Jadi bagaimana menyamarkan pesan lah sebenarnya. Bagaimana kita menyamarkan pesan melalui gambar. Jadi melalui merekayasa warna. Gitu. Nah ini ntar kita lihat dari sini kita lihat dulu pixelnya, kemudian bitnya, kemudian bagaimana kita memasukkan. Jadi bagaimana di sini ini adalah coveringnya, kemudian mana pesan yang akan dimasukkan. Steganogram ini sudah digabung, di dalam sini sudah ada pesannya. Pesannya. Jadi ukuran data yang akan disembunyikan bergantung pada ukuran cover object. Jadi misalkan citra 24 bit berukuran 256 kali 256 pixel. Berarti kan 65536 pixel. Setiap pixel berukuran 3 byte. Kalau komponen RGB berarti ada 196.686 byte atau 196 kilobyte. Setiap 1 byte menyembunyikan 1 bit di LSB-nya, maka ukuran data yang disembunyikan ada 24576. Jadi ada 24 kilobyte yang bisa disembunyikan di dalam ukuran citra 24. Jadi untuk memperkuat teknik penyembunyian data, bit-bit data rahasia tidak digunakan menggunakan byte-byte berurutan, namun dipilih secara acak. Jadi pembangkitan bilangan acak semua atau PRNG, Pseudo Random Number Generator, digunakan untuk membangkitkan bilangan acak. Jadi nggak berurutan, tetapi diacak supaya ini untuk memperkuat menyembunyikan data. Tetapi ketika diekstrak ntar dia bergabung lagi. Jadi misalnya di sini ada umpan sheet untuk bilangan berlaku untuk setiap kunci. Jadi di sini misalnya terdapat 50 byte dan 6 bit data yang akan disembunyikan. Maka byte yang diganti dipilih secara acak, misalnya nomor berapa nih. Nah nomor ini yang polanya kita atur gitu ya. Kemudian ini ekstraksi pesan dari stego objek, tadi yang disebut stego analis ya. Jadi pesan yang disembunyikan dalam citra dapat diungkapkan kembali dengan mengekstraksi. Jadi pesannya harus sama persis. Kemudian posisi byte yang menyimpan pesan dapat diketahui dengan bilangan acak. Tadi ada pseudo ya, pseudo random number generator. Jadi polanya tidak diketahui dengan pola yang beraturan, tapi menggunakan pola acak. Kemudian jika kunci yang digunakan pada waktu ekstraksi sama dengan kunci pada waktu penyisipan, maka bilangan acak dibangkitkan juga sama. Jadi kalau kunci yang digunakan untuk ekstraksi sama dengan waktu nyisip, ekstraksi yang menyisip, maka pola bilangan acaknya dibangkitkan juga harus sama. Jadi di sini bit-bit rahasia yang bertaburan ntar dikumpulkan kembali.
Jadi yang pola acak walaupun kelihatannya pola acak, ketika disisipkan di ekstraknya harus sama. Di sini ada beberapa program untuk stegano server ya, jadi untuk citra dan sebagainya. Jadi ini terus berkembang, jadi silakan para mahasiswa sekalian mempelajarinya kalau memang tertarik untuk mendalami terkait dengan steganografi, penyisipan pesan. Nah, yang tadi saya sebut ada stega analis ya. Jadi stega analis adalah bagaimana ilmu dan seni untuk mendeteksi. Jadi kalau kriptografi ada kriptologi, ada kriptografi dan kriptoanalis. Kalau steganologi ada steganografi dan stega analis atau stegano analis. Jadi ini adalah ilmu dan seni untuk mendeteksi ada tidaknya pesan tersembunyi dalam suatu objek. Stega analis untuk metode LSB ini ada metode subjektif melihat indera penglihatan, ada enhanced LSB jadi diekstrak dilihat ada yang aneh kan nih. Ada juga metode statistik melibatkan analis matematis atau uji chi-square dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Nah ini metode-metode ini yang digunakan dalam stega analis. Jadi di sini misalnya ada cover objek, ada pesan nih ya. Di cover objek, gambar sesuatu, ada pesan, embedded, sembunyikan, gabung, menggunakan stego key, jadi harus ada stego key. Kemudian di sini dikirim, kemudian ada stego objek, kemudian diekstraksi menggunakan stego key, kemudian diekstrak menjadi cover objek dan extract message. Yang kita inginkan adalah kirim ke receiver tanpa diketahui oleh pihak yang mendapatkan pesan ini. Bahkan contoh misalnya saudara mau ngirim pesan rahasia lewat WA group bisa. Saudara kirim gambar saja, gambar sesuatu yang tidak mencurigakan. Padahal dalam gambar tersebut kalau diekstrak ternyata ada pesan. Jadi ini penting diketahui juga baik dia sebagai steganografi juga stega analis. Jadi bagaimana ngecek stega analis sama dengan kriptoanalis. Kita kasih gambar, silakan dicek ada pesan yang disembunyikan atau tidak di dalam gambar tersebut. Nah itu untuk mengecek kemampuan dari stega analis. Jadi sebelumnya tentunya gambar ini digabung dengan teks ini, kemudian di embedded, kemudian bagaimana kemampuan stega analis untuk mengekstrak kembali dan mengeluarkan pesan. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi ini terkait kriptografi. Nah ini mungkin sebagai contoh saja ya, karena saya harapannya dalam mata kuliah ini bisa memberikan inspirasi terkait penelitian-penelitian yang ada. Ada beberapa mahasiswa yang menekuni terkait steganografi ya. Ini minggu lalu setahu saya mahasiswa di sini bahkan belum pernah dapat mata kuliah kriptografi sebelumnya dan tidak ada yang penelitian kriptografi ya. Jadi ini contoh saja, ada mahasiswa dulu masih RSA ya, jadi kita masih magister RSA, karena ini semester 1 mungkin murni magister komputer ya. Jadi kita sampai dengan akhir 2020 masih teknik RSA yang dari Kalibata, Samali ya, pindah ke Victor dari 2016. Nah kemudian mahasiswa-mahasiswa teknik RSA salah satunya penelitiannya adalah terkait dengan kriptografi. Ini contoh ya, saya sampaikan, ini mahasiswa 2016, sidangnya 2019 saya. Jadi dia menggunakan implementasi kriptografi penggabungan Blowfish dan Twofish pada stenografi untuk meningkatkan keamanan file. Jadi dia menggunakan dua nih, Blowfish dan Twofish, walaupun sama-sama simetri gitu ya. Jadi Twofish itu pengembangan dari Blowfish. Jadi contoh saya akan bahas kilas ya di sini terkait dengan identifikasi, ada block cipher, meningkat keamanan gitu ya, dan bagaimana melakukan enkripsi dan dekripsi dan melakukan penggabungan dalam citra digital. Jadi di sini ada pembahasan penelitian terkait dengan kriptografi, Blowfish dan Twofish dan lakukan metode blend. Jadi digabung dalam steganografi. Jadi di sini langkahnya adalah ada file, kemudian disisipkan
di steganografi dengan metode blend, kemudian ini gambar, kemudian diekstrak sampai dipisahkan. Kemudian ini adalah metodenya di persiapan data, kemudian menggunakan Blowfish, kemudian digabung menggunakan Twofish juga. Kemudian setelah itu setelah itu di steganografi. Jadi di sini pesan yang sudah diamankan, di sini pesan yang diamankan menjadi penyandian, kemudian penyembunyiannya, kemudian di sini ada cover text menjadi stegan. Jadi dari plain text sampai kepada hasil steganotext ya. Kemudian ini proses ekstraksinya dari steganotext kemudian diekstraksi lagi. Jadi ini tingkat keberhasilan membuat steganotext dari penyandian sampai embedded, kemudian di tingkat keberhasilan dari steganotext tersebut diekstrak. Kemudian file-file yang coba disembunyikan dalam penelitian tersebut ada 5. Ada file teks berupa doc, ada PDF, ada TXT, ada XLS, Excel ya, dan ada PPT. Jadi ada 5 file jenis file yang coba disembunyikan dalam sebuah gambar sederhana. Jadi di sini waktu tentunya sesuai dengan byte. Jadi diukur estimasi waktunya. Jadi diukur ketika mengencrypt dan decrypt. Jadi mengencrypt berapa, decrypt berapa gitu ya, file. Tentunya semakin besar file butuh waktu yang lebih lama, walaupun ini dalam millisecond ya, jadi sangat kecil. Kemudian ini ukuran file ketika di-encrypt dan di-decrypt gitu ya. Kemudian di sini cover text, cover untuk stegano juga dibahas. Kemudian di sini PSNR-nya berapa dB gitu. Kemudian di sini uji ketahanan sistem, bagaimana ketika di cropping, kemudian di resize, di adjustment, cover dan sebagainya. Kemudian dibandingkan dengan penelitian yang lain menggunakan metode DCS gitu ya. Dengan DCS ini yang penelitiannya seperti apa, penelitian yang DCS seperti apa. Nah, ini adalah penelitian dibandingkan, ini yang metode dalam penelitian ini. Jadi ini ada gambar, kemudian ada file, ini gambar, ada file. Jadi ini ada gambar, tadi kan ada 5 jenis file. Jadi di sini ada file Word tadi, ada TXT, PPT dan sebagainya, ada 5 file, kemudian dihitung PNSR-nya. PNSR itu terkait bagaimana perubahan dari citra digital dari sebelum dan sesudah. Kita dibandingkan jadi hampir mendekati sama ya. Artinya ada tingkat keberhasilan bagaimana menyisipkan data dari ini penelitian. Jadi di sini ada file-file tadi. Kalau di embedded jadi seperti ini. Kalau diekstrak jadinya gambar ini plus file tadi. Gambar ini plus file tadi. Gambar ini plus file tadi. Kemudian dilihat bagaimana perubahan citra digital dalam PNS. Kemudian dibandingkan antar penelitian. Kemudian sini dan resize, walaupun tadi dalam penjelasan ketahanan cropping dan resize hanya bagian dari ketahanan, tapi tidak bagian dari keberhasilan menyembunyikan, karena sudah berhasil disembunyikan, tapi ketika di cropping dan resize ternyata ada hal yang perlu disembunyikan. Kemudian di sini file yang diimplementasikan sudah cukup luas, bisa doc, bisa TXT, bisa PDF, XLS dan gitu. Dan memiliki lebih dari 35 dB, artinya cukup baik gitu. Jadi ini saran, ini yang saya sampaikan. Jadi kalau penelitian biasanya kita melihat dari saran. Nah, sarannya lebih lanjut seperti apa. Jadi misalnya dari sini tidak hanya JPG, berarti saudara bisa melakukan ini untuk penelitian lebih lanjut seperti ini, tapi tidak hanya JPG. Covernya ya, cover steganonya bukan hanya JPG. Kemudian yang kedua bisa mengembangkan dengan file audio dan video. Jadi ini ada salah satu contoh penelitian ya terkait dengan
kriptografi khususnya terkait dengan steganografi. Dan ini saudara bisa mengembangkan nih para mahasiswa sekalian jika tertarik untuk penelitian-penelitian lebih lanjut terkait. Baik, para mahasiswa sekalian, sebelum saya lanjutkan ada yang ingin ditanyakan, silakan. Masih memantau ya, mahasiswa sekalian ya? Halo? Masih, Pak. Masih. Baik, jadi tadi terkait dengan kriptografi, jadi memang kriptografi ini sebuah bagian dari keamanan teknologi informasi yang relatif memiliki satu spesifik teknis keilmuan yang memang bisa didalami lebih lanjut ya. Sehingga kalau di perguruan tinggi lain ini harus 1 semester terkait pelajarannya. Dan untuk para mahasiswa sekalian bisa untuk menjadi bagian dari penelitian terkait dengan keamanan teknologi informasi. Artinya bisa menjadi bagian untuk penelitian tugas akhirnya terkait dengan keamanan teknologi informasi, mengambil subjek terkait kriptografi. Kriptografi di dalamnya ada juga steganografi. Nah, tadi saya memberi contoh supaya menjadi terbayang oleh para mahasiswa sekalian. Oh, ternyata ada penelitian yang sudah dilakukan oleh mahasiswa sebelumnya, kakak angkatan sebelumnya, terkait penelitian steganografi, yaitu menyembunyikan file, ada 5 jenis file tadi, yang disembunyikan di dalam berbagai jenis gambar gitu ya. Kemudian dianalisis bagaimana proses encrypt, decryptnya, waktunya, perubahan dari byte-nya, kemudian juga dilihat bagaimana perbandingan kualitas citranya. Jadi kualitas citra dari gambar sebelum dan sesudah dilakukan penyembunyian. Karena tadi inti dari steganografi adalah agar ketika pesan ini misalnya diterima oleh seseorang itu tidak curiga kalau ada pesan di balik itu. Jadi saudara bisa bayangkan, saudara bisa menyembunyikan pesan di dalam sebuah voice note misalnya. Saudara bisa menyembunyikan pesan dalam sebuah lagu. Saudara bisa menyembunyikan pesan dalam sebuah video. Saudara bisa menyisipkan banyak pesan di dalam media yang lain. Dan hal ini semakin menarik gitu. Artinya ketika saudara melihat gambar, ternyata di balik gambar ini ada pesan lain. Tidak harus teks. Gambar disisipkan di balik gambar bisa. Gambar di balik video bisa, karena semua adalah digital. Jadi baik gambar, video, audio, semuanya adalah digital. Semuanya ada pola digital dan bagaimana disisipkan. Salah satu metodenya tadi, less significant bit ya. Jadi kalau di gambar pakai RGB tadi. Jadi di RGB tersebut pola warna, kemudian di bagian akhir itu yang bagian depan adalah MSB, most significant, kita merubah yang di LSB. Kemudian pakai prosedur random tadi ya. Jadi kita menggunakan prosedur random number. Jadi pola acak sehingga tidak terlalu kentara, tetapi pola acak itu harus sama antara ketika dia menyembunyikan sama ketika mengekstraksi. Jadi ini terus berkembang untuk menyembunyikan data-datanya. Kira-kira seperti itu mahasiswa sekalian. Jadi silakan mahasiswa sekalian kalau memang tertarik untuk menekuni terkait kriptografi ini bidang ilmu yang terus berkembang dalam pengamanan pesan, baik tadi kriptografi sendiri, simetri, asimetri, maupun juga terkait dengan steganografi. Baik, para mahasiswa sekalian, tadi saya mereviewnya tidak di depan sengaja, jadi saya ingin mereview kembali karena setelah ini saudara sekalian akan ujian tengah semester ya. Saya akan mencoba mereview kembali apa yang sudah kita bahas selama 7 pertemuan ini, walaupun dalam pertemuan virtual ya. Jadi memang ada berbagai keterbatasan pertemuan virtual, daya konsentrasi dan sebagainya, saya bisa memahami ya. Jadi mungkin mahasiswa sekalian, apalagi dari pagi sampai sore mungkin ada hal-hal yang terlewat, baik karena konsentrasi yang harus dipaksa terus-menerus dan sebagainya, faktor teknis, termasuk juga jaringan dan sebagainya. Jadi coba saya review kembali. Jadi para mahasiswa sekalian, kita sudah 7 kali pertemuan secara kontinu,
dan kita sudah banyak membahas berbagai hal, baik dari hal terkait cyber sampai dengan kita membahas terkait dengan kriptografi. Jadi ini bahasan-bahasan yang diharapkan dipahami oleh para mahasiswa sekalian, membekali untuk pemahaman terkait dengan keamanan teknologi informasi untuk sebelum UTS. Adapun sesudah UTS, ntar kita coba mendalami penelitian-penelitian yang real yang dilakukan, sehingga mahasiswa sekalian selesai dari mata kuliah ini bisa memahami ruang lingkup pemahaman dari keamanan teknologi informasi dan juga memahami penelitian apa yang memungkinkan dilakukan di dalam keamanan teknologi informasi. Baik, saya coba review mahasiswa sekalian sehingga ini bisa membekali untuk mahasiswa sekalian baik UTS maupun pemahaman dari 7 pertemuan yang sudah kita lakukan. Jadi yang pertama terkait keamanan teknologi informasi, tentunya tidak hanya dilihat dari kacamata timbulnya serangan dari virus, dari malware, dari spyware, dan masalah lain, tetapi dilihat dari berbagai segi. Jadi kalau kita bicara dari keamanan informasi atau lebih teknis keamanan teknologi informasi, nah ini kita berbicara secara utuh. Baik yang pertama adalah komputer dan data security-nya, ini perangkatnya ya. Yang kedua adalah terkait dengan manajemen informasinya. Jadi bagaimana manajemen informasi security-nya. Yang ketiga adalah bagaimana keamanan. Semua ini beririsan pada policy. Oleh sebab itu, kita juga memahami ada yang disebut undang-undang, regulasi, strategi, dan kebijakan. Baik itu bersifat makro maupun mikro yang ada di lembaga-lembaga atau kaitan dengan organisasi terkait. Termasuk juga ada internasional standar yang sudah kita bahas. Jadi ini memang cara pandang kita harus komprehensif bahwa keamanan teknologi informasi adalah berkaitan dari 4 unsur itu. Dari perangkatnya, manajemennya, jaringannya, maupun dari kebijakannya. Kemudian tujuan keamanan informasi, ini perlu saya ingatkan, ini adalah standar internasional. Kalau dalam internasional disebut CIA ya, atau kalau bahasa Indonesianya KIK ya. CIA itu apa? Confidentiality. Jadi keamanan informasi tujuannya supaya pesan hanya bisa terbaca oleh penerima yang berhak. Bahkan sampai kepada kita belajar kriptografi, karena ini standar internasional. Tadi kita belajar kriptografi, steganografi, kita berusaha memahami bagaimana itu supaya terjadi kerahasiaan pesan hanya bisa terbaca oleh penerima yang berhak. Kita merahasiakan, menyembunyikan dan sebagainya, kaitannya adalah confidentiality. Yang kedua adalah integritas ya. Jadi informasi yang terkirim dan diterima tidak berubah. Sama tadi kita mempelajari ada kriptografi, steganografi, itu kaitannya bagaimana setelah terjaga kerahasiaannya, tetapi juga integritasnya tidak berubah. Tidak ada yang ditambah, tidak ada yang berkurang, sama persis 100%. Dan yang ketiga adalah availability atau ketersediaan. Jadi memang informasi ini bisa digunakan kapan saja. Jadi ini. Kemudian kita juga sudah memahami terkait dengan dunia cyber, dunia yang sudah menjadi apa yang kita lakukan saat ini ya. Kita sudah beralih, bahkan sekarang kita sudah di dunia cyber, perkuliahan dunia cyber. Ya. Kita sedang cyber teaching gitu ya, atau ada pembelajaran dunia cyber, dunia virtual. Jadi di sini ada cyber space, cyber threat, cyber attack, cyber security, cyber crime, dan cyber law. Nah, kita bahas ya. Nah, ada cyber threat. Tadi kita udah cyber space, bahwa kita semua sekarang bergerak di dunia virtual. Cyber threat tentunya bagaimana ancaman di terkait eksploitasi vulnerability. Nah, kita sudah membahas ada 4 celah kemarin ya, ada sistem operasi dan sebagainya, ada 4 celah terkait dengan celah keamanan. Jadi bagaimana ini kelemahan ini menjadi ancaman di dalam dunia cyber. Sedangkan ancaman sendiri itu ada tidak hanya dari faktor perangkat, faktor orang dan sebagainya, perlu dipahami juga ada 2 faktor lainnya. Faktor alam dan lingkungan. Ini betul-betul sebuah ancaman yang perlu diperhatikan ketika kita membangun server,
membangun sistem informasi dan sebagainya. Ancaman bukan hanya ancaman dari manusia, dari spyware, malware dan sebagainya, tapi juga ancaman dari alam, bencana alam, misalnya tsunami, gempa dan sebagainya, dan juga ancaman lingkungan, misalnya ancaman lingkungan terkait dengan kualitas udara, ya kan, terkait dengan kualitas kelembaban dan sebagainya, itu bisa mempengaruhi perangkat yang ada. Jadi 3 hal ini yang menjadi perhatian, bahkan di dalam ISO internal standar 3 hal ini, baik ancaman dari alam, ancaman dari lingkungan, dan juga ancaman dari manusia. Kemudian kita memahami terkait dengan cyber attack. Jadi semua jenis tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengganggu kerahasiaan. Yang tadi CIA tadi. Jadi attack itu terkait dengan mengganggu CIA tadi. Jadi terkait dengan confidentiality-nya, kerahasiaannya, integrity dan ketersediaan. Jadi attack dalam hal mengganggu. Nah, ini kita sudah memahami ternyata karena Indonesia juga penggunanya sudah lebih dari 50%, maka serangan cyber juga sangat lonjakannya luar biasa di Indonesia. Kemudian cyber security tentunya adalah semua mekanisme untuk menjaga CIA tadi. Jadi untuk melindungi dan meminimalkan gangguan dari kerahasiaan, integritas dan ketersediaan. Kemudian setelah kita memahami cyber security, kita juga memahami apa yang disebut cyber crime. Jadi cyber crime adalah tindakan kriminal dengan menggunakan teknologi komputer, informatika sebagai alat kejahatan. Yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana atau sebagai objek untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak. Jadi keuntungan itu maksudnya secara ekonomis, baik tangible maupun intangible, terukur atau tidak. Contoh misalnya kalau dia serangannya kaitannya untuk terkait dengan nation, atau dia hanya merusak citra orang dan sebagainya dengan merugikan pihak lain. Jadi kata kuncinya karena merugikan maka masuk cyber. Oleh sebab itu kita harus memahami 4 hal ini. Jadi ketika kita bicara digital forensik, apakah ini masuk ranah hukum, maka kita akan melihat dari 4 hal ini. Jadi yang pertama tentunya apakah tindakan itu melakukan penyadapan. Jadi kalau kita melakukan interception masuk di wilayah kriminal, kecuali dilindungi oleh hukum, misalnya KPK. KPK memungkinkan secara hukum menyadap. Kita komunikasi telepon, saya telepon ke saudara, kemudian kepada mahasiswa gitu ya, disadap oleh orang lain, tetapi dia dilindungi oleh hukum, maka bukan bagian dari interception yang melanggar hukum. Tapi kalau tidak dilindungi oleh hukum, bukan karena kepentingan KPK, kepolisian dan sebagainya, maka tindakan menyadapnya sendiri sudah bagian dari cyber crime. Sehingga dari dua pihak tersebut bisa melakukan penuntutan bahwa ini telah dilakukan tindakan kriminal dalam penyadapan. Yang kedua adalah interruption, jadi tindakan pemutusan. Jadi kita misalnya kita punya website Unpam, kemudian pihak ada yang iseng gitu ya, melakukan denial of service, melakukan, kan kita ada tuh pengisian misalnya untuk akses ke dalam e-learning, akses kepada apa, dimasukin secara mesin gitu ya, sehingga si server kita kewalahan untuk menjawab gitu ya. Walaupun hanya sekedar masukkan username password, tetapi yang salah tapi beruntun, bahkan bisa juga distributed, jadi dari berbagai server seolah-olah dari sekian ribu user masuk ke dalam server Unpam dan membuat Unpam itu jadi down gitu ya. Nah itu juga tidak diperbolehkan karena itu bagian dari cybercrime. Kemudian yang ketiga adalah modification. Jadi kalau kita punya kemampuan dan sambil belajar lah merubah-rubah website, misalnya website Unpam kita rubah dan sebagainya. Nah itu juga bagian dari modification dan itu merupakan bagian dari pelanggaran atau masuk ke dalam ranah tadi cybercrime. Yang keempat adalah fabrication. Ada phishing tadi. Kita membuat website Unpam, misalnya kita Unpam ACID, kita bikinnya unpam.com atau e-learning kita. Nah dari situ kita misalnya e-learning kita modifikasi, kan otomatis pada login masukkan username password masing-masing mahasiswa, kita dapat database-nya, kita melakukan akses ke dalam server Unpam. Nah itu juga fabrikasi itu
Itu bagian dari cyber. Kemudian Indonesia sudah ada cyber law tentunya, ditandai dengan undang-undang ITE ya. Nah di sini direvisi menjadi undang-undang 2016. Jadi silakan para mahasiswa sekalian juga bisa mendalami terkait undang-undang transaksi elektronik ya, yang saat ini katanya juga masih mau direvisi karena masih banyak pasal karet kan. Pasal karetnya yang coba direvisi sehingga lebih tegas. Gitu ya. Kemudian kita juga membahas kenapa sih penting policy yang dibagi 3 tadi, regulasi, kemudian dari situ kebijakan dan juga strategi. Nah di sini kenapa penting? Karena memang teknologi yang ada, teknologi informasi yang ada di sebuah negara, sebuah lembaga, organisasi tidak akan berkembang tanpa ini. Karena dengan regulasi, kebijakan dan strategi ini membuat banyak pihak memiliki kepercayaan untuk mengembangkan teknologi informasi sebagai media untuk melakukan berbagai macam transaksi. Karena memang kalau ada rasa aman maka nilai atau value-nya akan terus meningkat. Sehingga ini seolah seperti brake itu seolah regulasi, kebijakan, strategi seolah seperti rem. Tapi rem yang ada di kendaraan membuat kita tidak ragu untuk berlari kencang lah gitu ya. Tidak ragu untuk mengemudikan sekencang-kencangnya karena kita yakin ada rem. Demikian juga analoginya di dalam teknologi informasi. Berbagai pihak melakukan transaksi, bisnis, edukasi dan sebagainya tidak ragu karena di sini ada regulasi. Kemudian di sini saya perkenalkan oleh mata kuliah ada IDCRT, Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure on Center ya. Dari sini silakan saudara bisa akses di website IDCRT-CC sebagai bagian dari Computer Emergency Response Team yang ada di Indonesia. Jadi ini silakan saudara akses, ada websitenya sehingga saudara memahami bagaimana terkait dengan lembaga yang ada di Indonesia dan bagaimana lembaga ini itu ikut turut membangun yang tadi iklim perkembangan keamanan teknologi informasi yang kondusif. Kemudian kita masuk kepada prinsip keamanan rantai jaringan internet bahwa di dalam namanya juga jaringan ya, seperti pada rantai. Artinya yang kekuatan dari rantai itu tergantung dari link atau koneksi yang paling lemah. Sehingga dalam prinsip keamanan jaringan ada your security is my security. Jadi betapa pentingnya kita menjaga bersama keamanan masing-masing. Kemudian ini kaitannya adalah dengan internet value. Jadi kalau keamanan jaringan itu meningkat, maka ini akan ada peningkatan. Maka akan ada peningkatan internet users. Jadi di Indonesia kenapa ada peningkatan internet user? Karena ada rasa aman yang meningkat juga tentu. Kemudian dari peningkatan internet user ada transaction value yang meningkat. Ada interaction frekuensi yang terus meningkat. Ada community spectrum yang meningkat. Ada usage objektif. Artinya objektif penggunaan, jadi bukan hanya ekonomik tetapi juga non ekonomik banyak digunakan, termasuk saat ini dalam kondisi pandemi kita menggunakan juga dalam pendidikan. Sehingga di sini ada peningkatan internet value yang berarti ada peningkatan ancaman, peningkatan serangan dan crime. Sebab itu tadi pentingnya regulasi, kebijakan dan strategi. Nah ini kita membahas bagaimana saat ini sudah sangat terasa. Mungkin kalau 10 tahun yang lalu masih belum terlalu terasa karena tahun, anggap aja 20 tahun bahkan, 20 tahun yang lalu di Indonesia masih 2 juta pengguna internet. Tahun 2000 masih 2 juta, tapi sekarang sudah 100, di atas 150 juta, 160 lebih ya, hampir di atas 50%. Dan di sini ada peningkatan terkait dengan berbagai proses yang ada di cyber. Karena tadi saya sampaikan ada peningkatan lebih dari 50%. Kemudian yang tadi kan ada peningkatan dari ancaman, maka kita juga memahami langkah-langkah yang dilakukan hacker. Jadi tidak mungkin hacker itu tidak ada di dunia. Jadi yang ada adalah bagaimana kita mengantisipasi. Kita memahami ada 5 langkah yang dilakukan, bagaimana reconnaissance, mendata, kemudian scanning, kemudian gaining access, kemudian maintenance sampai ke deteksi. Ini ada 5 langkah yang dilakukan hacker yang kita pahami bagaimana dia sampai akhirnya bisa mendapatkan akses, menjaga dan yang penting juga
Kemudian kita memahami hacker itu dibagi menjadi ada black hat, ada white hat, ada grey hat, dan suicide hacker. Black hat itu disebut juga crackers yang menggunakan kemampuannya di dalam hacking untuk tujuan merusak, baik kepentingan untuk ekonomis maupun non-ekonomis. Ada white hat untuk defense, ada grey hat karena tergantung dia posisi di mana, ada suicide hat terkait dengan utamanya terkait dengan nation state atau terorisme lah ya. Kemudian di sini ada motivasi, ya alasannya ada critical seeker, coba-coba, organize, teroris, dan nation state. Kemudian kita sudah membahas apa bedanya hacker dan cracker. Cracker adalah black hat hackers. Kemudian kita memahami juga bahwa ada standar internasional di dalam keamanan manajemen keamanan informasi atau Information Security Management System atau sistem manajemen keamanan informasi. Nah, ini juga penting, ini juga bagian dari disiplin ilmu kita untuk memahami terkait ISO yang berkembang. Untuk saat ini kita menggunakan ISO IEC 27001 ya. Jadi kita menggunakan ISO yang, dan tentunya ISO ini kembali lagi, ini kan standar internasional adalah pengelolaan keamanan informasi yang mencakup aspek CIA, confidentiality, integrity, dan availability. Kemudian standar ini adalah standar internasional. Tujuannya apa? Untuk membantu organisasi, perusahaan memelihara sistem manajemen keamanan informasi. Jadi saudara sebagai calon magister komputer harus memahami ini adanya ISO 27001. Apalagi saudara sebagian besar atau seluruhnya mungkin bekerja pada lembaga-lembaga terkait, lembaga-lembaga yang saudara sebagai profesi di dalamnya. Kemudian di sini ada 10 unsur berupa pendek, ada 10, ada lingkup standar sampai tindakan korektif. Kemudian di sini ada aneksnya yang lebih detail, termasuk dari sini dari security policy, jadi dari kebijakan policy. Saudara bisa lihat di sini ada kriptografi juga. Jadi bagaimana semua pesan itu bisa dirahasiakan, bagaimana teknisnya, ada standarnya, sampai kepada human resource security. Kemudian pemangku kepentingan, ini adalah tentunya pihak internal. Siapa sih yang penting memahami terkait ini? Karena stakeholdernya ada internal, dan manajemen, karyawan memiliki rasa aman dan juga terlindungi terkait dengan keamanan informasinya, dan juga eksternal, pemasok, pelanggan, mitra kerja, dan sebagainya. Contoh misalnya website Unpam sudah memasukkan data-data pribadi, dan saudara merasa aman karena data pribadi saudara tidak keluar, tidak disadap, tidak dipergunakan pihak yang tidak tahu. Ini adalah terkait dengan pihak-pihak yang menggunakan keamanan teknologi. Kemudian ini 4 domain dari vulnerability yang seperti saya sampaikan, ada operating system, ada application level, kemudian ada string web code, ada miskonfigurasi ya. Jadi di sini ada 4 kerawanan. Jadi dari sistem operasi, dari aplikasi, modul program, dan konfigurasi. Kemudian kita sudah memahami terkait malware, malicious-ware yang untuk merusak, itu memperlambat kinerja, menghancurkan, dan merusak. Ada virus, worm, dan trojan. Sudah memahami perbedaan-perbedaannya. Kemudian ada web debasement, mengubah dari tampilan web. Itu juga bagian dari tadi cybercrime. Kemudian juga di sini ada denial of service. Tadi juga saya sampaikan bagaimana membuat sebuah layanan menjadi terputus. Ada interruption namanya, bagian dari cybercrime. DOS atau DDoS, ada distributed, ada DOS, ada DDoS, jadi secara masif. Ada phishing juga, phishing bagaimana menggunakan social engineering, jadi disebut juga social engineering ya, karena bagaimana membuat kelengahan dari manusia sehingga memberikan data-data penting. Kemudian kita memahami terkait digital forensik, bagaimana sejarah digital forensik, dan di internasional sudah terbentuk hampir sekitar 40 tahun yang lalu. Kemudian terus berkembang, dan bagaimana kebutuhan terkait dengan konsultan terkait digital forensik sangat dibutuhkan, khususnya membawa pembuktian dalam ruang persidangan hukum gitu ya. Karena ada peningkatan cybercrime. Minggu lalu saya sampaikan peningkatannya itu sampai 6 triliun dolar ya di tahun 2021, luar biasa, lebih dari berapa kali APBN. Nah, ini kaitannya adalah terkait komputer forensik, mobile forensik, termasuk juga expertise, metode forensik, dan sebagainya, termasuk di email forensik. Ini bagian-bagian dari digital forensik. Jadi ini adalah hal-hal yang diinvestigasi dalam digital forensik,
ada hardware, software, data, program ya. Jadi intinya dua hal ini, hardware dan software. Jadi di sini adalah 3 komponen, ada brainware-nya, ada alatnya dan aturan. Kemudian ini tahapnya, jadi bagaimana mengumpulkannya, menguji, menganalisa, melaporkan dan seterusnya. Siklus ya, sampai ini akan dibawa menjadi bukti-bukti digital atau meja persidangan. Kemudian kebutuhan komputer forensik tentunya bagian investigasi. Jadi bagaimana membawa bukti-bukti terkait digital dalam ruang persidangan, rekonstruksi, kemudian pemulihan, juga troubleshooting dan memahami sistem sehingga bisa dipahami jejak-jejak terkait digital dalam kaitan dengan cybercrime. Kira-kira seperti itu. Jadi itu kira-kira Mas sekalian sebagai review singkat terkait 7 pertemuan kita sudah membahas tadi cyberspace, kemudian terkait dengan cyber ya, kemudian terkait dengan organisasi-organisasi yang ada, standar internasional, kemudian juga kita di WA sih terkait suruh bantuin digital apa gitu forensik, Selasa, cuman kayak jadi ada 7 pertemuan kita membahas cuman kayaknya Seninnya saya mau topik-topik ini dan ini yang akan coba kita ujikan di dalam ujian tengah semester. Selasanya bisa saya di tanggal 6 November. Setahu saya teknisnya sedang dibahas juga. Teknisnya ntar saudara akan diberikan soal. Cuman itu masih tentatif Mas ya, kalau ada tugas untuk mengerjakannya kantor ya saya harus ke kantor. Cuman kalau nggak ada, saya pikir itu para mahasiswa sekalian untuk pertemuan ini kiranya ada yang ingin dibahas disampaikan. Izin bertanya. Masih mantau ya? Masih Pak, masih. Ya, silakan. Jadi ini pertemuan kita terakhir sebelum UTS ya. Kemudian silakan juga saya mengingatkan kembali seluruh mahasiswa untuk menyiapkan bahan presentasinya maksimal dikumpulkan ke saya minggu depan. Minggu depan kita tidak ada perkuliahan ya. Jadi ntar pertemuan lagi di minggu depan berikutnya. Itu pun di LMS dalam jadi kita pertemuan berikutnya lagi adalah pertemuan setelah UTS. Jadi tanggal 7 ya, tanggal 7. Silakan ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, silakan Pak Mahasiswa sekalian. Jadi kita di sini tanggal masuk lagi tanggal 13 ya. Ya, minggu depan. Ya, silakan. Silakan. Adik, saya dengar ada suara. Terkait kalau adakah kaitannya Pak KTI dengan penggunaan? Oh gitu Pak ya? Halo. Ya, jelas sekarang. Ya, jelas. Ya, jadi ada nggak kaitannya Pak KTI dengan kesehatan manusia dalam menggunakan gadget itu Pak? Atau kesehatan mental dan kesehatan badannya gitu Pak? Ada kaitannya dengan KTI gitu? Atau sudah adakah penelitiannya gitu Pak? Oke, jadi kaitannya bagaimana keamanan teknologi informasi dengan humannya sendiri ya, dengan pengguna atau pemakainya lah gitu ya. Karena kan pengguna keamanan teknologi informasi tentunya manusia juga gitu ya. Jadi secara umum memang keamanan teknologi informasi seperti saya sampaikan tadi ranahnya yang di 3 itu. Jadi ranahnya tadi terkait perangkatnya, kemudian yang kedua terkait manajemennya, dan yang ketiga terkait dengan sistem jaringannya. Jadi bagaimana terkaitannya di dalam misalnya anggap saja ketika ada serangan di dalam sebuah sistem, misalnya saudara sekalian ya seperti mahasiswa yang saya terima lah ya, yang saya kejadian ya, mahasiswa saya terpaksa mundur 1 semester penelitiannya karena ketika sudah mau hampir 1 semester ya, karena ketika sudah mau selesai terkena ransomware.
Jadi kebetulan dia tidak punya sistem backup. Kalau saya selalu pakai sistem backup ya. Jadi saya pakai, mungkin hampir sebagian di kita juga pada pakai ya, pakai external hard disk gitu. Jadi kita pakai external hard disk. Kebetulan dia nggak pakai external hard disk, hanya pakai laptop. Jadi terkena ransomware, seluruh file yang ada di laptopnya ya di encrypt. Jadi dia filenya ada tapi terencrypt semuanya. Jadi file-file dia. Nah itu juga secara psikologis down. Jadi bukan hanya down hampir 1 semester karena filenya terencrypt, tapi juga down karena untuk memulai kembali butuh recovery mental. Tapi hal seperti itu memang di luar ranah KTI. Jadi dampak-dampak KTI terhadap kejiwaan, personal dan sebagainya memang di ranah yang lain terkait KTI. Kira-kira seperti itu. Tapi memang tidak terhindarkan terkait keamanan teknologi informasi ini akan sangat berkaitan dengan manusia. Yang tadi dampak-dampak. Kira-kira seperti itu. Oh gitu Pak, jadi di luar dari KTI Pak ya? Iya, tapi memang kita tidak menafikan sangat berpengaruh yang tadi. Karena ya keamanan kan terkait dengan manusia ya. Kita punya aset kita terganggu, aset kita ya anggap saja diambil orang dan sebagainya, itu akan mempengaruhi kejiwaan dan kesehatan mental terutama pada manusia. Tapi itu di luar KTI. Baik Pak, terima kasih. Ya, silakan ada yang lain. Ya, siapa mau tanya Pak Duta Pak? Ya silakan. Ya, sebenarnya Pak terkait keamanan informasi ya. Semalam saya sempat menemukan juga Pak di Instagram. Tiba-tiba saya secara tidak sengaja lihat ada seseorang yang mungkin bisa buka Instagram saya, tapi dengan menggunakan handphone yang saya gunakan juga, handphonenya sama gitu. Cuman orang tersebut di daerah Bekasi, sedangkan saya kan tidak ada di Bekasi nih Pak, di daerah Tangerang lah. Tapi orang itu bisa membuka, istilahnya tahu kata sandi saya, tahu akun saya, dan bisa sampai pas saya cek juga handphonenya pun sama. Saya membuka dengan handphone yang sama dengan saya miliki. Nah itu contoh kasus itu seperti apa sih Pak? Gimana saya juga bingung ya. Oke, jadi tadi yang saya sampaikan, jadi kembali kepada 4 celah kerawanan gitu. Jadi 4 celah kerawanan kan tadi ada sistem operasi, yang kedua ada aplikasi. Nah, akhirnya ini sudah berkembang bahwa di Android untuk gadget kita setahu saya ada 3 aplikasi yang perlu diwaspadai. Jadi ada 3 aplikasi, saya agak lupa tuh. Baru seminggu ini beredar. Jadi kalau 3 aplikasi itu kita download, dia akan mengambil data terkait dengan informasi username dan password yang ada di HP kita. Kenapa? Karena kan biasanya suka ada yang di-save tuh. Jadi misalnya kita membuka email pakai username password kan gitu ya. Apakah mau di-save? Biasanya saya nggak mau save itu. Jadi kalau di-save kan berarti ada di sistem kita, di laptop kita, di Android kita gitu. Nah, ketika aplikasi itu diinstal, nah itu udah diberitahu tuh, mulai beredar di WA Group, ada 3 aplikasi. Aplikasinya kalau dibaca aplikasi umum, jadi terkait dengan ya mirip-mirip Photoshop lah ya, merekayasa gambar dan sebagainya, terus terkait apa gitu, PDF kalau nggak salah. Terkait dengan membuat PDF gitu, kayak PDF Maker, mungkin kayak Cam Scanner kayak gitu, dan sebagainya. Nah itu kalau diinstal dia otomatis akan mengambil. Dan mungkin bisa jadi melalui itu. Jadi salah satu indikasinya bisa jadi melalui aplikasi yang kita install, yang aplikasinya freeware. Gitu. Freeware itu memang jaminan keamanannya sangat kecil. Nah itu juga saya lakukan sih. Jadi biasanya saya juga butuh apa nih, misalnya untuk rekayasa gambar atau aplikasi lain di HP kan saya install. Itu potensi dia mencuri data kita besar. Oleh sebab itu salah satu antisipasi saya biasanya di laptop saya, di HP saya nggak pernah tuh untuk save, kan username dan password tidak pernah saya save. Kira-kira itu Mas Duta. Iya, oke Pak, terima kasih Mas. Ya, yang lainnya ada lagi, silakan. Mungkin kita batasi beberapa menit lagi ya, karena sudah 4:30. Ada? Cukup? Pak, mohon izin. Ya. Berarti kalau yang di save password dan name itu pengaruh juga ya Pak ya, di ini ya, ke sistem ya Pak ya?
Nanti yang Bapak bilang tadi takutnya dicuri gitu kan Pak ya, bisa dilacak. Ya, jadi kalau namanya juga di save, berarti kan datanya tersave di kita tuh ya, di perangkat kita. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita menginstal sesuatu dan dia mencari itu, kan mestinya ada ada jenis filenya ketika menyimpan. Jadi kalau saya sendiri pribadi biasanya saya lebih baik saya menyimpan di dalam file tertentu yang tidak otomatis disimpan. Jadi misalnya pakai notepad, apa gitu ya. Yang dia kalau misalnya ada program untuk mengecek, dia nggak akan bisa membaca itu karena dia filenya berbeda. Tapi kalau kita save, misalnya kita buka email kan suka, apakah Anda mau save nih? Ya, sebaiknya dihindari. Iya, betul. Ya, kita pakai cara lain saja untuk mengingat. Karena kalau tadi kalau misalnya kita menginstal, kita hampir tidak terhindar menginstal freeware ya. Di laptop kita banyak kan freeware, mau pakai untuk macam-macam ya, untuk rekayasa gambar, untuk bikin PDF dan sebagainya. Android. Oleh sebab itu sebaiknya dihindari itu untuk save username dan password. Oh, jadi aplikasi-aplikasi yang kita install juga ada yang ini ya, bocor juga ya Pak ya, untuk data-data. Saya baru dapat sekitar seminggu yang lalu udah beredar itu ada 3. Itu yang 3 yang ketahuan kan ya. Itu yang di HP. Jadi 3 software yang diinstal di Android gadget ya. Iya. Nah itu dia kalau kita nyimpen username dan passwordnya di gadget kita, misalnya terkait banking dan sebagainya kan bahaya sekali. Iya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi Mas sekalian? Tapi apakah data yang mungkin udah dihack itu bisa dilacak apa ya? Siapa yang hack atau pelakunya gitu Pak? Kalau mau masuk lagi ke digital forensik sih, ya mestinya bisa. Yang disebut kan jadi kalau hacker itu kan ada 5 langkah dari reconnaissance sampai kepada covering tracks. Nah tergantung covering tracksnya sulit atau tidak. Covering track itu dia menutupi jejak gitu ya. Dia masuknya lewat software, kemudian dia ambil data kita. Nah si software itu ditransfer kemana, siapa si data kita ditransfer kemana bisa dicek. Jadi ketika software itu kan menyisipkan sesuatu untuk mentransfer ya. Jadi ketika kita tersambung di internet, gadget kita dia akan mentransfer, itu bisa dicek. Ya kita pakai digital forensik. Kayak kita ngirim sesuatu kan dengan mudah dicek. Jadi dia bisa ngecek ini data apa saja yang sudah dikirim, kemudian ke IP address yang mana dan sebagainya dengan mudah bisa dicek. Tapi kan biasanya orang karena itu kan butuh skill tertentu dan kalau kita tidak punya skill tersebut, biasanya membayar konsultan ya kan, yang tadi perusahaan digital forensik gitu ya, perusahaan konsultan untuk mengecek itu. Itu dengan mudah kok bisa dicek mestinya. Itu Mas Yuta. Itu kalau memang indikasinya lewat itu ya Mas Yuta. Atau hal kelengahan lain saya nggak tahu lewat Mas Yuta ya. Apakah Mas Yuta mengirimkan sesuatu yang di dalamnya memang berpotensi mengirimkan hal tersebut, contohnya phishing gitu. Phishing yang tadi misalnya Mas Dita dikirim ketika membuka Instagram yang muncul tampilan seolah-olah tampilan Instagram yang sama persis tetapi bukan aslinya. Masukkan username dan password kemudian terkirim kepada orang yang bikin phishing tersebut. Itu juga memungkinkan. Jadi banyak celah yang mungkin terjadi gitu. Jadi memang harus ditelusuri betul ini yang jelas kan mestinya dapat username dan passwordnya kan dari mana ya? Kita kira-kira Mas Duta ya. Oh iya Pak, oke Pak. Nanti Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, saya pikir cukup ya Mas sekalian, sudah jam 4:30 lewat 10, jadi kita ketemu lagi. Yang pertama tadi ada 2 agenda besar kita. Jangan lupa para mahasiswa sekalian mengumpulkan untuk bahan presentasinya sampai minggu depan sehingga saya ada waktu untuk memeriksa, kemudian memberi masukan dan juga mahasiswa siap untuk melakukan presentasi. Dan tentunya presentasi ntar kita diskusi bersama terkait topik-topik penelitian masing-masing. Dan mahasiswa semuanya tidak saya akan urut, tetapi urut presentasinya tetapi secara spontan ya akan saya umumkan sehingga
dengan harapan semuanya siap dan dalam rangka keadilan ya, sehingga mahasiswa semuanya siap untuk menyampaikan. Yang kedua akan ada UTS tanggal 6, jadi silakan dipersiapkan, teknisnya ntar lewat LMS, jadi insya Allah kita ketemu lagi tanggal 13 di dalam forum setelah UTS, perkuliahan setelah UTS. Terima kasih atas perhatiannya, selamat berakhir pekan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu. Sama-sama semuanya, sehat-sehat semuanya. Amin. Ya,